Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TI 24G ingin melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Supena Permana. Saya Faisal Ahmad Irfan Sumadi. Saya Muhammad Fikri Adha Pareji. Saya Farid Fakrudin. Dan saya Fauzi Rafif Rizky Permana. Kita langsung saja ke narasumber kita. Permisi Kak, Iya, saya boleh ganggu waktunya sebentar gak? boleh. Saya izin duduk boleh? Boleh. Jadi gini Kak, saya ingin menanyakan pendapat Kakak. Bagaimana sih pendapat Kakak secara umum terhadap sistem kebijakan pemerintah saat ini, khususnya di bidang pendidikan? Tentang kebijakan pemerintahan saat ini ya? Ya. Mungkin menurut saya ya secara umum kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat ini terlihat banyak mengalami perubahan ya secara waktu singkat ini. Kemudian beberapa terobosan memang bertujuan untuk memperbaiki sistem, namun sebagian kebijakan tampak kurang mempertimbangkan kesiapan di lapangan dan belum melibatkan cukup banyak suara dari masyarakat khususnya. Kemudian apalagi untuk saat ini kebijakan pemerintahan sedang mengalami beberapa perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Lalu terkait hal itu, salah satu kebijakan yang sedang ramai dibicarakan adalah penghapusan pekerjaan rumah atau PR bagi siswa. Menurut Kakak, bagaimana pandangan terhadap kebijakan tersebut? Terkait tentang PR ya untuk siswa, mungkin saya menilai kebijakan penghapusan PR ini merupakan langkah yang menarik dan relevan ya dalam perubahan pendekatan pendidikan saat ini. Tujuannya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa untuk cukup banyak beristirahat tentunya, seperti berkegiatan di luar sekolah dan memperkuat interaksi sosial maupun keluarga. Namun saya juga melihat bahwa kebijakan ini perlu diiringi dengan penyesuaian sistem pembelajaran di sekolah juga. Jadi tanpa PR, maka efektivitas proses pembelajaran mengajar harus benar-benar optimal selama di jam sekolah. Kemudian guru juga harus memastikan bahwa siswa ini harus benar-benar memahami materi tanpa harus membawa beban tugas ke rumah. Kemudian selain itu juga penghapusan PR ini sebaiknya tidak berarti hilang ya. Jadi tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mandiri sebaiknya sekolah juga harus mengembangkan metode alternatif seperti proyek kelompok, diskusi interaktif, atau pembelajaran berbasis praktik yang melatih keterampilan berpikir kritis tanpa membebani siswa di luar jam sekolah. Mungkin seperti itu menurut saya. Lalu bagaimana dengan penerapan baru yang menyebutkan bahwa siswa akan mengikuti pelatihan di barak militer sebagai bagian dari pembentukan karakter? Apakah kakak setuju dengan rencana tersebut? Terkait tentang pelatihan di barak militer ya? Iya. Saya rasa wacana tersebut perlu dikaji lebih dalam ya. Membentuk karakter siswa memang penting, tetapi pendekatannya sebaiknya disesuaikan dengan usia maupun kondisi psikologis si anaknya. Karena kegiatan semi militer ini mungkin cocok untuk beberapa kalangan saja, tetapi tidak bisa dijadikan metode tunggal. Selain itu perlu ada pendekatan lebih edukatif dan inklusif lagi seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa dampak positif atau negatif mengenai kebijakan pemerintah terkait tentang pelatihan di barak militer ini. Ada beberapa dampak positif yang mungkin membentuk kedisiplinan siswa dan tanggung jawabnya, kemudian memberikan efek jera kepada mahasiswa atau siswa yang mungkin memiliki perilaku yang buruk, kemudian melatih ketahanan mental dan fisik. Namun ada beberapa dampak negatif, terutama dalam risiko trauma psikologisnya dan mengabaikan pendekatan pendidikan dan konseling. Seperti itu. Saya boleh minta saran atau pendapat nggak Kak? Dari Kakak seperti apa sih seharusnya kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan agar bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran? Menurut saya kebijakan pendidikan sebaiknya harus disusun berdasarkan dialog yang melibatkan guru, siswa, orang tua maupun ahli pendidikan lainnya. Jadi tidak semena-mena hanya satu wewenang saja. Kemudian pemerintah juga harusnya perlu menguji coba kebijakan dalam skala yang kecil terlebih dahulu sebelum diterapkan secara nasional agar dampaknya bisa dievaluasi terlebih dahulu. Seperti itu mungkin dari saya.
Baiklah, terima kasih atas waktunya. Iya, Mohon maaf sama-sama. sudah mengganggu. Oke guys, kali ini kita bersama dengan narasumber kedua, yaitu dengan Bang Yakob. Oke Bang, punten ya, sedikit mengganggu waktunya. Kita ingin bertanya mengenai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Itu yang pertama, bagaimana pendapat Abang secara umum terhadap kebijakan pemerintah saat ini, khususnya di bidang pendidikan? Ya sebenarnya sih harusnya tuh kalau emang pendidikan tuh penting bagi kita ya, itu tuh harusnya kurikulum tuh jangan dirubah-rubah. Dimana tuh sekarang tuh banyaklah kurikulum yang dirubah. Katanya pendidikan tuh untuk kita, tapi kenapa kebijakan kampus tuh selalu merubah-rubah gitu? Itu sih pendapat saya. Harusnya lebih tegas lagi gitu untuk menekankan kurikulum bagi pemerintah tuh. Oke, lanjut yang selanjutnya, bagaimana pendapat Abang tentang kebijakan pemerintah yang sedang ramai, yaitu penghapusan tugas rumah atau PR, dan bagaimana pandangan menurut Abang? Kalau buat PR sih lebih baik jangan dihapus, karena kita bisa melihatlah potensi kemampuan orang selama sekolah tuh dia memahami materi atau tidak gitu. Itu sih kalau soal PR. Oke. Dan yang selanjutnya, bagaimana menurut Abang tentang siswa yang dibawa ke barak yang sedang ramai itu? Sebenarnya kalau siswa yang dibawa ke barak gitu ya, itu menurut saya sih kurang aja. Gimana yang dibawa ke barak tuh kenakalan ya, seperti karakter tuh nggak bisa gitu. Harusnya karakter tuh dimana kita yang memperbaiki karakter kita sendiri, nggak bisa gitu kita dibawa ke barak kemana gitu, nggak bisa. Yang namanya sebuah karakter. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian aja ya, Bang, untuk sesi wawancaranya. Thank you ya, sudah membantu. Dan Oke guys, sekarang kita bersama narasumber yang ketiga dengan Kak Yuda. Maaf Kak mengganggu waktunya. Kita dari semester 2 ada tugas mata kuliah PKN tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana pendapat Kakak secara umum terhadap kebijakan pemerintah saat ini, khususnya di bidang pendidikan? Untuk kebijakan saat ini sih ya, kebetulan kan saya juga dari alumni, intinya tuh dari alumni apa sih yang itu tuh kurikulum Merdeka. Saya juga bukan dari kurikulum Merdeka juga sih, saya ngerasain juga dari kurikulum 13 tuh yang awal banget. Sebenarnya itu menurut kita agak mengganggu sih ya, karena apa? Kita sudah bisa beradaptasi, misal contoh dari kurikulum 13 ini. Kita sudah bisa beradaptasi dengan kurikulum tersebut, dan tiba-tiba itu penggantian menteri pendidikan kita diganti lagi, dan akhirnya kita berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Itu juga harus menyesuaikan lagi ya, karena apa? Kita juga sudah bisa beradaptasi intinya dengan kurikulum 13 ini, tapi dengan adanya perubahan menteri, dengan juga perubahan presiden, kita berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Ya otomatis kita juga harus bisa menyesuaikan lagi. Paling tanggapan saya sih setuju nggak setuju sih, intinya nggak setuju tuh kenapa setiap pergantian menteri itu kita harus berganti juga kurikulumnya. Mungkin itu sih tanggapan saya. Untuk selanjutnya, gimana pendapat Kakak tentang kebijakan pemerintah yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang penghapusan tugas rumah atau PR? Untuk tugas rumah ini jujur mungkin untuk dari tingkat SD sampai SMP itu semestinya memang harus diadakan. Kalau misalkan udah tingkat SMA atau SMK itu masih kebijakan ke sekolahnya masing-masing, karena kan kalau misalkan dari SD sama SMP itu kita memang harus giat-giatnya tuh untuk belajar tuh. Nah kalau bisa sih ya, komentar dari saya untuk tugas rumah ini terutama dari tingkat SD sampai SMP ini memang harus tetap diadakan, karena memang apa, kita pembentukan karakter tuh di sana juga, bukan pembentukan karakter ya,
masih jalan tuh kita harus masih berpikir ke depannya gimana, karena memang tugas rumah ini untuk tingkat SD sama SMP tuh memang masih harus bisa dipertahanin. Mungkin itu komentar saya dari untuk yang kedua. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana menurut kakak tentang siswa yang dibawa ke barak untuk pembentukan karakter? Nah, ini juga nih yang lagi hangat nih sekarang dibincangin. Sedang untuk pembentukan karakter ini kan memang itu masih banyak pro dan kontra juga dari berbagai kalangan, termasuk kalangan orang tua ataupun bahkan kalangan para guru-guru tingkat SD sampai SMA. Mungkin untuk pembentukan karakter ini saya juga agak setuju lah, bukan setuju banget. Karena apa? Untuk pembentukan karakter ini, termasuk untuk siswa-siswa nakal, itu memang harus masih diperlukan. Jadi untuk para remaja mungkin ya dari SMP, SMA itu kan kebanyakan tuh masa-masa pubertas ya. Itu juga kan kita harus ada didikan dari orang tua. Kalau misalkan dari orang tuanya nggak terlalu ngedidik, ya udah sama aja, kita kedepannya juga nggak mungkin bisa bener juga. Jadi untuk pembentukan karakter yang dibawa ke barak ini untuk program Kang Deddy Mulyadi itu saya mungkin sangat setuju. Mungkin segitu sih komentar saya tentang pembentukan karakter ini yang dibawa ke barak. Oke Kak, mungkin segitu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan maaf mengganggu waktunya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.